Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama beliau. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berita singkat dari tanah air, Saudara. Ini terkait dengan pemain bola yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Jadi belum juga menjalani proses naturalisasi. Ini ada kabar justru ayahnya dari calon pemain naturalisasi ini yang sudah dinaturalisasi dulu memeluk agama Islam, ya. Jadi naturalisasi masuk Islam seperti itu. Dia adalah ayah dari calon pemain yang akan dinaturalisasi, yaitu Emiliano Jonathan, yaitu Dennis Jonathan, sang ayah. Nah, kabar masuk Islamnya Dennis Jonathan ini justru dipublikasikan oleh staf Kemenpora, ya, Hamdan Hamidan. Dennis Jonathan telah memeluk agama Islam di Jakarta. Ayah dari calon pemain naturalisasi Emiliano Jonathan itu telah menjadi mualaf disaksikan oleh perwakilan Kemenpora. Alhamdulillah, di bulan terbaik, bulan Ramadan yang penuh kebaikan, kita menyambut saudara baru dalam Islam, yaitu Bapak Dennis Jonathan. Tulis tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora Hamdan Hamidan di Instagram pribadinya. Ya, sepak bola dan diaspora memang mempertemukan langkah kita, namun iman dan Islamlah yang akhirnya menyatukan hati kita selamanya. Dennis Jonathan sah masuk agama Islam setelah mengucap 2 kalimat syahadat di International Mu'alaf Center Masjid Agung Sunda Kelapa, ya, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Rabu 26 Maret 2025. Selain Hamdan, hijrahnya Dennis Jonathan ini juga disaksikan oleh Fardi Bakhdim, seorang diaspora Indonesia di Belanda. Emiliano Jonathan yang merupakan anak dari Dennis belakangan ini menjadi kandidat pesepak bola yang bakal dinaturalisasi. Emiliano tercatat saat ini bermain untuk Young Utrecht dan beroperasi sebagai pemain tengah. Ini berita mengejutkan sekali, ya. Jadi di tengah berita isu pemain naturalisasi baru, ya, yaitu Emiliano Jonathan, justru muncul berita ayahnya Dennis Jonathan itu masuk Islam di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, ya. Luar biasa, hidayah di akhir Ramadan, ya, luar biasa, Masya Allah, ya, luar biasa, ya, hal-hal yang tak terduga seperti ini, ya. Apa yang menyebabkan beliau ini masuk Islam, ini yang luar biasa, tentu saja melalui pemikiran dan, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah. Hidayah Islam ini juga didapatkan oleh seorang warga negara Amerika di Makassar, Saudara. Setelah dia 3 tahun mempelajari agama-agama, warga negara Amerika Serikat ini akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Islam. Masuk Islam di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar setelah sholat zuhur tadi. Setelah sholat zuhur kemarin, ya, 26 Ramadan 1446 Hijriah, atau bertepatan 26 Maret 2025. Hal ini diketahui oleh postingan Marwani Wani Marzuki. Ya, Ramadan Mubarak. Michael, seorang warga negara Amerika, mengucapkan 2 kalimat syahadat memeluk agama Islam di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar setelah sholat zuhur 26 Ramadan. Kiai Haji Hasan Basri, Imam Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, menuntut Michael mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan jamaah masjid. Setelah memeluk agama Islam, namanya menjadi Muhammad Mikael. Sebelum memeluk agama Islam, Muhammad Mikael telah mempelajari agama selama 3 tahun terakhir, dan alasannya memeluk agama Islam itu karena merasa tenang dan tentram dengan ajaran agama Islam, ya, umum sekali seperti itulah. Masya Allah, semoga istiqomah. Kemudian berita mualaf juga datang dari seorang warga negara Australia di Australia, Saudara. Seorang pria berwarga negara Australia pada hari Kamis 27 Maret, ya, hari ini bersyahadat memeluk agama Islam, ya, Masya Allah. Ini dipublikasikan oleh seorang tokoh NU, ya, yang bernama Nadir Shah Hussein yang tinggal di Australia. Tambah satu lagi umat Kanjeng Nabi Muhammad di bumi Australia. Alhamdulillah, pada hari Kamis 27 Maret 2025 bertepatan dengan hari ke-27 Ramadan 1446 Hijriah, saya diberi amanah oleh Allah untuk membimbing seorang anak manusia kembali ke fitrahnya. Namanya Dylan Marsh, seorang warga negara Australia yang setelah melalui dialog hangat penuh ketulusan tentang akidah, syariah, tradisi, dan spiritualitas Islam,
akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa paksaan, tanpa debat, hanya karena sentuhan halus dari hidayah yang Allah titipkan di hatinya. Saya katakan padanya, ini bukan hanya sebuah titik awal, tapi peristiwa yang agung yang terjadi di penghujung bulan suci Ramadan. Ada keberkahan luar biasa dalam momen ini, namun juga amanah yang harus segera dipikul. Kewajiban berpuasa hingga akhir Ramadan dan zakat fitrah sebagai simbol kebersamaan dalam barisan umat. Tanpa ragu dan dengan wajah penuh cahaya, Brother Diran menyanggupi semuanya. Semoga Allah menjaga keistiqomahannya, menguatkan imannya, dan meneguhkan langkahnya di jalan Islam, jalan yang pernah dilalui para pecinta Tuhan dan generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Ya Allah, tambahkanlah cahaya Brother Dilan untuk memperkuat barisan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadikanlah ia bagian dari umat yang Engkau cintai, dan beri ia anugerah mendapat sahabat dari Nabi Muhammad. Kami semua bersaksi di padang mahsyar nanti bahwa ia telah membaca syahadat dan menjadi muslim. Alhamdulillah, banjir syahadat di hari akhir-akhir di bulan Ramadan ya, dimasuki penghujung bulan Ramadan. Masya Allah ya, ini seperti hal yang luar biasa. Hidayah itu seakan-akan menyertai malam-malam Lailatul Qadar, tersebar ke seluruh penjuru alam. Baik sahabat sekalian, itu saja konten kita kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Kita doakan semoga ayah dari Miliano Jonathan diberikan istiqomah, dan saudara-saudara kita yang telah bersyahadat di Australia, warga Amerika di Makassar tadi, semoga menjadi muslim yang kafah dan menjadi bagian dari umat Islam yang memperjuangkan Islam. Masya Allah ya. Dan semoga selanjutnya next adalah Miliano Jonathan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.